banyak banget yang dia itu pembukaannya di daerah gitu. Kalau aku kan anak pusat nih Mas, aku tuh nggak tahu nih sebenarnya enaknya di daerah tuh apa, terus kayak bedanya sama pusat apa. Nah, mau nanya sama Mas Adi, kayaknya udah 3 bulan terakhir Ara upload buat vlog, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial namanya Mas Ardi Budi Prakoso. Kemarin kenal waktu ikut ASN Academy, terus kayak satu kelompok, terus kayak beliau tuh orang yang selalu ingat. Tapi biar lebih enak, teman-teman kenalan langsung sendiri. Selamat sore teman-teman, nama saya Ardi Budi Prakoso, bisa dipanggil Ardi. Alhamdulillah sekarang menjadi ASN dengan jabatan fungsional medik veteriner pertama atau dokter hewan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, tepatnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Teman-teman kalau main ke Pangkal Pinang langsung cus hubungin Mas Ardi, Instagramnya nanti aku tulis di sini. Teman-teman juga bisa langsung tanya-tanya nanti yang kurang detail atau mau kepo lebih lanjut tentang tadi Mas Ardi di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, jabatannya fungsional medik veteriner pertama ya Mas ya. Baru denger juga sih ini jabatan. Betul. Aku mau nanya nih Ya, sama Mas Ardi, ada beberapa yang udah beredar dan kebanyakan banyak banget yang dia itu pembukaannya di daerah gitu. Kalau aku kan anak pusat nih Mas, aku tuh nggak tahu nih sebenarnya enaknya di daerah tuh apa, terus kayak bedanya sama pusat apa. Nah, mau nanya sama Mas Ardi, kalau dari Mas Ardi, kenapa dulu pilihnya di daerah gitu, tepatnya di Kota Pangkal Pinang? Mungkin bisa cerita ke kita. oke. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi intinya dulu setelah lulus, Alhamdulillah aku juga sebelum CPNS bekerja di swasta, di pabrik, bikin vaksin untuk ayam. Hampir 2 tahun sih. Namanya juga baru fresh grade, jadi enjoy sebenarnya pekerjaannya. Tapi ritme di pabrik itu kan beda ya dengan kita di ASN. Apalagi pabrik yang baru berkembang, jadi benar-benar deadline-nya banyak, tuntutannya banyak, targetnya banyak. Jadi akhirnya aku give up. Ibaratnya aku udah melakukan, ibaratnya aku udah berkorban banyak. Seluruh jiwa ragaku lah ibaratnya gitu. Tapi mungkin dari perusahaannya kurang mengapresiasi dengan baik. Ya akhirnya aku memberanikan diri untuk mencoba CPNS. Kayak awalnya sih sebenarnya aku juga daftar di pusat, aku juga nyoba di Departemen Pertanian, cuman mungkin karena kurang persiapan, dan 2018 ternyata bukan CPNS-nya, aku dulu sempat list dulu beberapa instansi yang memungkinkan. Aku bikin dulu listnya kan, bikin perbandingan kira-kira possibility-nya yang mana, banyak diterimanya di mana, terus aku sanggup nggak ya, terus aku lihat penempatannya tuh kalau di pusat, kalau Departemen Pertanian itu kalau nggak di Aceh, di Makassar, atau yang kedua aku ada di bawahnya Kemenkes, itu ada di Salatiga sih. Cuman takutnya kalau Kemenkes karena aku dokter hewan, takutnya ada slack atau apa ya, karena Indonesia ini beda dengan negara yang lain. Sebenarnya aku kan juga masuk tenaga medis, cuman di pemerintahan masuknya di Departemen Pertanian itu jadi agak ya nanti ibaratnya susah naik pangkat apa jabatan, jadi ya udahlah yang linear gitu. Jadi aku mikirnya nggak mungkin juga aku di Aceh dan Makassar, aku udah searching sampai lokasi kerjanya di mana, berapa jauh itu dari airport atau dari kota. Biaya Karena hidup. itu tadi aku mikirnya kan ASN ini profesi yang panjang masa, jadi jangan sampai asal-asalan kan. Dan aku juga intinya nggak mau kalah. Jadi berkaca diri kayaknya kalau di pusat untuk di tahun aku di rezeki aku kayaknya belum deh. Oke, ya udah ke daerah kan. Daerah lagi-lagi banyak pilihannya, cuman ini juga ada alasan keluarga sih. Aku sama ayah aku profesinya sama, dari dokter hewan. Jadi dari kecil sudah sangat familiar sih sebenarnya. Dokter hewan itu ntar ngapain aja ya. Intinya sekarang ada aku yang kuliah di Jakarta, yang merantau gantian. Nah aku juga berpikir aku nggak boleh egois. Orang tua aku udah tua, udah menua lah ibaratnya. Ayahku kan juga udah pensiun 2017 kalau nggak salah. Jadi kayaknya ini adalah waktu aku untuk kembali pulang ke rumah. Setelah 10 tahun dari 2009 sampai 2019 aku ibaratnya melalang buana, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya ini saatnya aku kembali pulang ke rumah. Jadi selain alasan possibility yang aku rasa memungkinkan di daerah, lebih kuatnya adalah alasan keluarga. Ya nggak tahu ya, semeskum katanya semesta mendukung.
ya doa ayah ibu ataupun doa-doa orang yang lain, aku lolos. Dari situ tuh aku udah mulai tracking kan, siapa-siapa aja pesaing-pesaing aku. Dan ternyata persaingannya sengit, formasinya cuma 1 orang, saingan aku tinggal 1 orang lagi, dan dia skornya 1 poin di atas aku. Misalkan dia 10, aku 9. Tapi kalau aku emang juga belajar pengalaman dari tahun lalu dan juga nanya ke teman-teman, ternyata time management itu penting banget, ngatur strategi. Jadi walaupun kita udah belajar, tapi kalau nggak ada strategi, bagi aku agak kurang maksimal sih, karena kan berpacu dalam melodi intinya. Dan alhamdulillah menyatakan SKB. Nah, SKB ini kan lebih detail, lebih teknis sih. Aku lebih prepare lagi. Ya aku, dan aku juga tracking. Maksudnya tracking kan, ibaratnya tuh Indonesia menurut aku sempit deh. Jadi aku dari awal tuh udah tracking kan, saingan-saingan aku, KTP-nya orang mana, lulusan mana. Jadi aku tahu background pendidikannya mereka. Nah, pas SKB pun aku juga tracking, ternyata itu adalah temannya teman aku sampai tahu daily life-nya dia apa, expertnya dia di bidang apa, jangan sampai aku kalah, ibaratnya aku nggak mau posisi 1 orang itu direbut oleh dia. Sesimpel kayak gitu. Jadi aku sampai nanya dia apa minatnya di bidang apa, dia pinternya di apa segala macam itu. Dan juga ada teman aku yang kasih info. Nah, terus sayangnya ya dia gagal. Kayaknya sih dia keterima di tempat kerjaan yang baru. Kayak alhamdulillah masuk ke Pangkal Pinang ya. Bener-bener beyond expectation sih sebenarnya. Mungkin pada saat kita latsar kan diceritain ASN yang ideal seperti apa, tapi realita di lapangan jauh berbeda, dan sebenarnya challenge juga sih, karena di tempat aku untuk yang dokter hewannya yang paling junior adalah aku, dan aku cowok, dan aku belum menikah. Jadi intinya tenaga gimana aku nih, yang gimana banyak yang dibutuhkan. Aku sekalian promo ke barangkali ya kan teman-teman. Mas Ade ya, lagi baik loh. Iya, kebetulan maksudnya senior-senior aku sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri lah. Maksudnya aku yang benar-benar baru, benar-benar fresh grad. Jadi di sana tuh mereka tuh bagus nge-branding aku. Ibaratnya aku tuh garda terdepan. Kayak misalkan kalau kita ke bank, aku tuh tellernya. Tapi kalau aku ada sesuatu yang susah, mereka bakalan backup. Dan kayak misalkan ya, kan aku udah bilang di bidang ASN ini aku baru, ternyata memang benar-benar beda dengan bayangan aku. Benar-benar di sini adalah mengabdi ke masyarakat, benar sih. Sesimpel masyarakat itu nggak tahu, kan aku juga bertanggung jawab di kesehatan hewan. Jadi simpelnya gini, hewan mereka sakit, mereka mungkin nggak punya uang yang banyak, tapi hewan itu harus sembuh. Akhirnya mereka datang ke tempat aku tuh ibaratnya pusat kesehatan masyarakat, tapi untuk hewan. Jadi namanya adalah Puskeswan atau Pusat Kesehatan Hewan Kota Pangkal Pinang. Jadi banyak sebenarnya latar belakang atau background orang-orang ya, maaf, ekonominya sebenarnya nggak memungkinkan, tapi dia punya awareness atau kepekaan sosial yang tinggi terhadap hewan-hewan, ya dia rescue hewan itu di pasar atau di jalan, dibawa ke tempat aku. Nah, di situ aku harus mengutamakan profesionalitas, integritasnya, dan juga sisi ya dokter hewan aku. Lagi-lagi di daerah ini kan mungkin nggak terlalu dapat bantuan dana yang suportif banget. Jadi untuk di lab pun kita benar-benar masih kekurangan gitu, sampai biaya pengadaan ataupun maintenance alat itu nggak ada. Jadi intinya adalah dari mereka nge-branding aku dengan sumber daya yang minimal, kamu harus kasih sesuatu yang maksimal gitu, tapi tidak memaksa. Dan di sini pun juga tantangannya adalah gimana caranya fit in sih, atau kayak adaptasi terhadap mindset orang-orang di daerah, dari cara berpikir ataupun cara berbicara segala macam itu pasti berbeda dengan orang yang di sini. Nah, gimana caranya aku harus adaptasi dengan mereka, kan pepatahnya di mana bumi dipijak di situ langit dibendung. Sorry kalau kebalik. Intinya harus menyesuaikan diri karena mereka adalah tuan yang harus aku serve, yang aku harus abdi. Karena kan adalah abdi muda ya kan, maksudnya pembantu ibaratnya, mengabdi untuk masyarakat. Nah, di situ aku benar-benar belajar dari mereka gimana caranya itu tadi dengan sumber daya yang minimal tapi harus kasih yang maksimal gitu ke arah. Hey,
Thank you Mas Ardi, makasih juga buat waktunya. Gitu ya teman-teman, jadi dari Mas Ardi tadi gitu ya, kita bisa belajar banyak kayak gimana kita mengusahakan untuk belajar semaksimal mungkin meraih, ya kalau dalam konteks ini berarti menjadi abdi negara gitu ya, dan ketika udah keterima pun ngasih yang terbaik gitu, dan gak peduli teman-teman di pusat, di daerah, dimanapun gitu kan, as long as kita punya tujuan yang sama buat bangun Indonesia, rasa-rasanya itu nggak akan menghalangi langkah-langkah kita buat terus bergerak gitu. Nah gitu aja dari Ara dan juga dari Mas Ardi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita tunggu lagi teman-teman mau pengen kepo di daerah mana lagi, kayak kulturnya, sosialnya, dan hal-hal lain yang teman-teman butuhkan nanti akan kita coba fasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ardi.